Di tempat yang berbeda, di titik penyelamatan, kita diperlihatkan di sana terjadi sebuah perbincangan. Xiao Feng berkata kepada kaptennya, "Suhu di luar tampaknya normal. Mungkinkah kiamat akan segera tiba?" Dan saat itu juga Xiao Feng pun menyadari sesuatu. Ada banyak orang yang mendekat ke titik penyelamatan. Dan kapten pun menyadari hal itu. Dan dia pun sangat kaget sambil berkata, "Itu adalah gerombolan zombie. Cepat evakuasi warga sipil dari titik penyelamatan. Aku akan menahan mereka." Dan Xiao Feng pun hanya berharap, dan dia pun berkata, "Kapten, tolong jangan mati." Dan kapten pun mencoba untuk menaklukkan para zombie itu. Dan kapten pun benar-benar mencoba ingin menaklukkan para zombie itu. Dan di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Su Chen yang tubuhnya mengalami perubahan evolusi. Dia pun merasakan kekuatan yang sangat dahsyat. Itu membuatnya sangat bersemangat. Dan Su Chen pun ingin melakukan sesuatu kepada tuannya. Dan tuannya pun berkata, "Apalagi? Sudah berapa kali kita melakukannya, Su Chen? Aku sudah tidak kuat lagi." Dan Su Chen pun berkata, "Ini belum berakhir. Aku akan memberimu kenangan yang sangat indah dan tidak akan mudah kau lupakan." Tuannya pun ingin menolak hal itu karena tubuhnya sudah sangat lelah. Tuannya berkata, "Apakah kau belum puas?" Su Chen pun menegaskan, "Orang-orang di sekitarku harus memenuhi dua syarat. Pertama, mereka harus berharga, dan kedua, mereka harus benar-benar mematuhi perintahku." Mau tidak mau, tuannya pun harus menerima beberapa serangan dari Su Chen. Beberapa waktu berlalu, Su Chen pun sadar tampaknya tuannya telah menjadi miliknya seutuhnya. Dan Su Chen pun ingin menggunakan sebuah mobil, dan dia pun menegaskan dia harus segera kembali sebelum gelombang air laut datang. Su Chen juga sadar banyak zombie di kehidupan sebelumnya. Akhirnya mereka berubah menjadi zombie dan menyerang titik penyelamatan. Saat itu, warga sipil dan tentara banyak yang mati akibat serangan gelombang pasang. Dan itu juga membuat senjata militer banyak yang berserakan. Benar saja, saat ini ada seseorang yang sedang menggunakan senjata. Dan saat ini banyak faksi manusia yang terbentuk. Di sana ada sebuah faksi yang berjumlahkan 3 orang. Mereka pun ingin menghentikan mobil yang dikendarai oleh Su Chen. Dan si kapten pun mengatakan, "Hentikan mobilnya ini, kita akan mengambil semua barang-barangnya." Di sana Su Chen berkata, "Apakah kalian gila? Kalian ingin mencoba merampokku? Berani sekali kalian. Saat ini juga aku akan memberikan kalian pelajaran." Dan Su Chen pun menambah kecepatan laju mobilnya. Dan Su Chen pun langsung menabrak ketiga tubuh pria tersebut, yang membuat ketiga orang itu pun jatuh seketika. Dan ketiga orang itu pun binasa. Di sana Su Chen pun berkata, "Sama seperti di kehidupanku sebelumnya, dinding ini retak akibat panasnya matahari." Akhirnya banyak orang-orang yang mengarah ke stasiun kereta api. Su Chen juga tahu orang yang tewas di bawah sana sangatlah banyak. Akibat dari itu banyak sekali zombie yang berada di bawah tanah. Su Chen pun bergegas ke kampus terlebih dahulu. Dia juga berkata, "Kalau dipikir-pikir, setelah lulus ini pertama kalinya aku kembali ke kampus." Setibanya Su Chen di sana, dia pun melancarkan aksinya. Dan Su Chen pun membuka salah satu pintu yang ada di sana. Dan dia pun melihat banyak zombie yang sedang dirantai. Dan di sana pun juga ada seseorang yang menguasai wilayah ini. Pemimpin di sana pun berkata, "Nak, beraninya kau memasuki wilayah kami. Serahkan semua ke kami persediaanmu itu, dan tunduklah padaku." Di sana Su Chen pun berkata, "Aku akan memberikan kalian daging ayam jika kalian membiarkanku lewat." Melihat daging ayam, mereka pun sangat senang. Pemimpin mereka pun mengatakan, "Daging ayam? Anda memiliki daging ayam di waktu seperti ini? Sangat baik sekali. Serahkan itu padaku." Mendengar hal itu, Su Chen pun hanya tersenyum, dan dia pun bergegas melempar daging ayam tersebut. Melihat hal itu, mereka bertiga pun berebut daging ayam. Saat ingin menggapai ayam itu, tak disangka Su Chen pun mengikat ayam itu dengan tali, sehingga membuat ketiga orang itu pun tak percaya melihat Su Chen telah mempermainkan mereka. Dan Su Chen berkata, "Maaf, tapi kalian tidak layak untuk memakan ayam ini." Dengan adanya penghinaan seperti ini, membuat mereka bertiga pun sangat marah. Mereka berkata, "Kau brengsek,
Beraninya kau bermain-main dengan kami." Mereka pun menyerang ke arah Su Chen. Menyadari hal itu, Su Chen pun bergegas menembaki mereka hingga mereka mati seketika. Su Chen pun pergi dari sana sambil berkata, "Saya tidak ingat berapa banyak orang bodoh di kehidupanku sebelumnya. Ini membuatku mengingat masih banyak orang gila yang hidup di luar sana, mengakibatkan kekacauan di luar sana semakin menjadi-jadi." Kemudian Su Chen pun bergegas menuju ke laboratorium. Su Chen berkata, "Sepertinya sampai saat ini tidak ada yang memasuki lab ini." Su Chen menyadari bahwa banyak sekali ular di sini yang mati, dan udara dipenuhi bau bangkai yang sangat busuk. Dan kemudian Su Chen pun menemukan apa yang dia cari. Saat ingin pergi, Su Chen pun menyadari ada orang-orang di luar yang ingin mengincarnya. Mereka pun berkata, "Tampaknya ada seseorang yang sembunyi di dalam sana." Dengan kondisi yang ada, Su Chen pun mengatakan, "Ini saat-saat yang mendesak, aku tidak bisa diganggu oleh para keroco ini. Jadi saya akan mengambil tindakan kepada mereka." Saat Su Chen ingin bertindak, tiba-tiba ada seorang wanita yang menyerang pada mereka bertiga. Ternyata ketiga orang itu menargetkan wanita tersebut, dan kemudian terjadi pertarungan antara mereka. Dengan kemampuan bertarungnya, wanita itu pun berhasil mengalahkan mereka satu persatu dengan kuncian-kuncian yang mematikan. Satu persatu dari mereka pun berhasil dikalahkan oleh si wanita. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan pistol ke arah kepalanya. Sosok itu adalah Su Chen. Su Chen mengatakan, "Jangan bergerak." Namun si wanita itu pun berhasil menepis tangan Su Chen dan melakukan pergerakan. Dan kemudian dia pun berhasil mengunci leher si Su Chen. Tak lama kemudian, Su Chen pun berhasil menangkap wanita tersebut dan mengikatnya di sebuah kursi. Su Chen pun mengatakan, "Siapa kau sebenarnya?" Dan melihat situasi yang ada, wanita itu pun tak menyangka dia berhasil dikalahkan oleh si Su Chen. Dan wanita itu pun berkata, "Saya Bai Chan, kapten pasukan khusus dari militer." Dia pun menegaskan, "Saya menyarankan Anda untuk berperilaku baik dan lepaskan saya segera." Mendengar hal itu, Su Chen pun bertanya, "Apakah kau mengenal seseorang yang bernama Liu Feng dari pasukan khusus?" Mendengar hal itu, sosok Kapten Bai pun mengatakan, "Aku mengenalnya. Apakah kau juga mengenalnya?" Dan Su Chen pun berkata bahwa dia pernah menyelamatkan hidup si Xiao Feng itu. Di sana, Kapten Bai pun mulai memahami situasi yang ada, dan dia pun mengatakan kepada Su Chen, "Kelompok buronan mengambil alih sekolah, menyandra siswa dan mencuri senjata. Dan bukan cuma itu, ketika zombie menyerang titik penyelamatan, Xiao Feng memimpin warga untuk pergi terlebih dahulu. Tetapi dia tidak menyadari para tahanan yang telah melarikan diri menyusup ke antara para warga, sehingga kekacauan mulai terjadi." Mendengar hal itu, Su Chen pun paham akan situasi yang terjadi. Kemudian Kapten Bai pun berkata, "Berapa lama lagi kau akan mengikatku? Cepat lepaskan aku." Selanjutnya, apakah yang akan dilakukan Su Chen terhadap Kapten Bai?